Tuan Tanah adalah dewa. Bab 695. Qin Ming berlari mengelilingi halaman dengan kecepatan yang luar biasa, dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dari belakang. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya, seolah-olah tidak ada jalan menuju surga atau pintu menuju bumi. Namun, saat Qin Ming melarikan diri, cahaya pedang terus berjatuhan, tidak mampu lepas dari tarikan gravitasi, dan jumlahnya menurun drastis, dan tidak ada cahaya pedang baru yang ditambahkan. Jurus hujan pedang mengalir ini menghabiskan banyak energi sejati. Meskipun Zhen Yangzi memiliki keterampilan yang mendalam dan telah mencapai tingkatan energi kondensasi menjadi pedang, ia tidak dapat menggunakannya berkali-kali. Paling banyak yang dapat ia lakukan adalah 3 kali. Dengan kata lain, setiap kali dia melepaskan hujan pedang yang mengalir, itu menghabiskan sekitar sepertiga energi sejati Zhen Yangzi, belum lagi konsumsi untuk mengendalikan cahaya pedang untuk mengejar Qin Ming kemana-mana. Jika bagian konsumsi ini juga diperhitungkan, dia hanya dapat menggunakannya 2 kali, dan hanya akan ada sedikit energi sejati yang tersisa setelah menggunakannya. Jika dia gagal membunuh Qin Ming, dia hanya bisa menunggu kematian. Zhen Yangzi harus menahan diri untuk menghadapi variabel yang tidak terduga. Dia tidak akan pernah menggunakan hujan pedang yang mengalir lagi kecuali jika benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, dia tidak berani meningkatkan cahaya pedang begitu saja dan meningkatkan konsumsi energi sejatinya sendiri. Menghadapi cahaya pedang yang terus berkurang, tekanan Qin Ming semakin berkurang, dan semakin mudah untuk menghindar. Dia bahkan sempat mengatur napas dan menggoda Zhen Yangzi. Dasar pendeta Tao tua, kau boleh saja menyombongkan diri, tetapi tidak masalah saat kau benar-benar bertarung. Aku masih belum terluka. Jika kau punya trik, gunakan sekarang. Kalau tidak, saat aku lelah mempermainkanmu dan meniup trompet serangan balik, kau bahkan tidak akan bisa melawan. Hidung Zhen Yangzi hampir bengkok karena marah, dan dia berteriak dengan marah, dasar pengecut, kamu dikejar oleh pendeta Tao dan berlarian kemana-mana, dan kamu masih berani menyombongkan diri, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ini disebut mundur untuk maju. Ini adalah strategi. Apakah kamu mengerti? Qin Ming membalas. Kau pengecut, sombong, dan tak tahu malu. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi kepada orang sepertimu. Zhen Yangzi mendengus dingin dan mengabaikan Qin Ming. Ia berkonsentrasi mengendalikan cahaya pedang dan mengejarnya tanpa henti. Karena cahaya pedang itu sangat banyak, Zhen Yangzi tidak dapat mengendalikannya dengan akurat dan sulit untuk membubarkan cahaya pedang itu untuk mengejar dan mencegat Qin Ming. Kurangnya fleksibilitasnya diimbangi oleh jumlah, yang juga membuat Qin Ming memiliki cukup ruang untuk menghindar. Jurus Flowing Sword Rain ini paling cocok untuk pembunuhan besar-besaran. Akan sia-sia jika hanya mengejar satu orang. Zhen Yangzi tentu tahu ini. Karena dia meremehkan kekuatan Qin Ming, dia ingin melumpuhkan Qin Ming dengan satu gerakan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming benar-benar menghindarinya. Terlebih lagi, kecepatan Qin Ming begitu cepat sehingga Zhen Yangzi harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan cahaya pedang. Jika dia santai sejenak, Qin Ming mungkin akan melarikan diri. Hal ini membuat Zhen Yangzi merasa seperti sedang dalam dilema. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang, itu pasti akan meningkatkan konsumsi energi sejatinya. Tetapi jika dia melepaskan trik ini dan membiarkan Qin Ming melarikan diri dengan selamat, dia akan kehilangan muka. Bagi seorang guru terkenal dari generasi tua seperti Zhen Yangzi, bertarung dengan Qin Ming sama saja dengan menindas yang lemah. Akan buruk jika berita itu tersebar. Jika Qin Ming lolos, dia akan semakin malu. Demi reputasinya sendiri, Zhen Yangzi lebih suka menghabiskan energi sejatinya dan menggunakan hujan pedang mengalir untuk mengalahkan Qin Ming. Jika kamu tidak bisa memenangkan argumen, akui saja kekalahanmu. Buat apa repot-repot menyelamatkan muka? Lagi pula, aku juga bergelar raja. Tidak memalukan bagimu untuk kalah dariku. Jika kamu takut dipermalukan, aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa kamu telah mengaku kalah. Kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan emas. Qin Ming terus mengejek. Zhen Yangzi tidak menjawab. Melihat cahaya pedang itu berangsur-angsur berkurang hingga hanya tersisa setengah dari saat pertama kali diluncurkan, dia tiba-tiba mencibir dan tiba-tiba merentangkan kedua tangannya. Cahaya pedang yang seperti gerimis itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dua cahaya pedang berputar dan terbang, seperti dua ular perak, melilit ke arah Qin Ming dari depan dan belakang. Pada awalnya, cahaya pedang terlalu banyak dan Zhen Yangzi merasa sulit untuk memisahkan dan mengendalikannya. Sekarang hanya tersisa setengah dari cahaya pedang dan dia hampir tidak dapat memisahkannya. Harga yang dia bayar adalah peningkatan konsumsi energi sejatinya. Tetapi dia tidak dapat mengendalikannya lama-lama, jadi dia harus mengambil keputusan cepat. Meskipun Qin Ming memandang rendah dan mengejek Zhen Yangzi, sebenarnya dia mengeluh dalam hatinya. Karena ditekan, dia hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ia tidak panik atau frustrasi. Siapa yang dapat bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Menjadi gemuk saat masih anak-anak tidak disebut gemuk. Dari perubahan ekspresi Zhen Yangzi, Qin Ming telah menyadari bahwa tidak mudah bagi Zhen Yangzi untuk mempertahankan hujan pedang yang mengalir. Dia tidak terburu-buru untuk bertarung dengan Zhen Yangzi. Dia menunggu energi sejati lawan terkuras habis, dan kemudian dia akan dikalahkan tanpa bertarung.
Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan serangan dua cahaya pedang itu, Qin Ming tidak melawan sama sekali, dan terus menghindar dengan kecepatannya yang luar biasa. Aku melihat hujan pedang seperti dua ular perak terbang di udara, indah dan berwarna-warni. Cahaya pedang jatuh dari waktu ke waktu, seperti kembang api yang berkedip-kedip, dan seluruh halaman hancur dan berlubang. Metode Zhen Yangzi sangat mengerikan. Adegannya spektakuler seperti efek khusus dalam film, dan mengandung niat membunuh yang besar. Kelihatannya hidup, tetapi setelah semua gerakan dan putaran, itu tidak menyebabkan cedera pada Qin Ming. Inilah yang paling membuat Zhen Yangzi kesal. Ditambah dengan sarkasme Qin Ming, dia mulai bersemangat dan tidak lagi peduli dengan konsumsi energi sejatinya. Qin Ming sudah bersembunyi di kegelapan dan sosoknya tidak terlihat. Adegan itu lebih mirip pertunjukan tunggal Zhen Yangzi. Orang yang tidak tahu situasinya pasti akan mengira dia gila. Meskipun Zhen Yangzi mengendalikan dua lampu pedang untuk mengejar dan mencegat Qin Ming, dia tidak dapat membunuhnya dengan pedang itu. Qin Ming, yang berlari dengan kecepatan penuh, lebih licin daripada seekor ikan loah. Melihat dua cahaya pedang datang lagi dari kiri dan kanan, dan menuju ke arah Qin Ming di tengah, gerakan Qin Ming tiba-tiba terhenti, melambat setengah detik. Dalam waktu setengah detik yang singkat ini, kedua lampu pedang itu dengan cepat mendekat dalam jarak yang dekat. Pada saat kritis itu, kecepatan Qin Ming tiba-tiba melonjak, dan ia lolos dari celah di antara kedua lampu pedang yang hanya cukup lebar untuk dilewati satu orang. Sudah terlambat bagi Zhen Yangzi untuk mengendalikan arah cahaya pedang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya setipis rambut sapi saling bertabrakan, meledak dengan cahaya yang lebih cemerlang dari kembang api. Bibir Qin Ming melengkung dengan cara yang lucu dan mengejek. Dia sengaja mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dari dua cahaya pedang itu demi menghabiskan jumlah cahaya pedang itu. Ketika cahaya yang menyilaukan itu memudar, hanya tersisa sedikit cahaya pedang. Cahaya itu gagal mengenai Qin Ming, tetapi malah menimbulkan kesalahpahaman dan saling bertabrakan, menyebabkan kerusakan serius. Dasar bocah hina, aku akan mencabik-cabikmu. Zhen Yangzi sangat marah hingga muntah darah. Dia berteriak ke langit, pakaiannya bergerak tanpa angin, rambutnya berkibar, dia tampak seperti orang gila, dan lengannya bergerak pada saat yang sama. Lusinan cahaya pedang yang tersisa melesat ke arah Qin Ming. Sebelumnya Qin Ming mampu menghindari cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, apalagi jumlahnya hanya puluhan, yang merupakan hal yang mudah baginya. Pada titik pertarungan ini, energi sejati Zhen Yangzi telah terkuras habis, dan dia terengah-engah, tidak mampu menahan, hujan pedang mengalir, berskala besar lainnya. Namun, konsumsi Qin Ming tidak serius, dan ia mempertahankan cukup banyak energi sejati. Hasilnya, keterampilannya melampaui Zhen Yangzi, dan peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan sudah di depan mata. Pendeta Tao tua berhidung sapi, kau telah mengejarku begitu lama, sudah waktunya bagiku untuk melawan dan membiarkanmu merasakan kemampuanku. Qin Ming menenangkan diri dan tiba-tiba muncul. Pedang peminum darah menari-nari seperti hantu. Dalam sekejap, 8 sinar pedang meledak pada saat yang sama, menutupi setiap bagian tubuh Zhen Yangzi. Jurus ini persis seperti 8 pedang pembakar langit, yang diam-diam dipelajari Qin Ming dari para murid Sekte Xuantian. Jurus ini digunakan untuk menghadapi Zhen Yangzi yang juga berasal dari Sekte Xuantian. Tidak dapat dipungkiri bahwa jurus ini seperti pamer di depan Guan Gong. Dia tahu bahwa Zhen Yangzi pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah, tetapi dia tetap melakukan ini hanya untuk membuat Zhen Yangzi marah dan menambah panasnya api. Bagaimana kau tahu 8 pedang pembakar langit? Zhen Yangzi mengenalinya sekilas. Ia tidak ingin membuang energinya untuk melawan, jadi ia cepat-cepat menghindar dan berteriak, kau berani mencuri ilmu pedang Sekte Xuantian, kau harus dibunuh. Ini adalah teknik pedang yang kubuat, yang disebut 8 pedang monyet. Bagaimana mungkin aku mencuri teknik pedang dari Sekte Xuantian? Apa kau punya rasa malu? Qin Ming mengutuk dengan benar, dan menebas 8 pedang lagi sambil berbicara. 8 sinar pedang tajam saling bersilangan dan terbang, dan Zhen Yangzi dengan cepat menghindar lagi. Pendeta Tao tua berhidung sapi, kemana perginya energi yang kau miliki saat mengejarku tadi? Jika kau punya nyali, jangan sembunyi, ambillah 8 pedang monyetku. Qin Ming memberi 8 pedang langit terbakar nama baru, dan makna yang jelas adalah bahwa ia sedang mempermainkan Zhen Yangzi. Zhen Yangzi sudah tua dan cerdik, dan dia tidak mudah marah, terutama saat berkelahi. Namun, setiap kata Qin Ming penuh duri, yang benar-benar menyebalkan. Dia menjadi sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya. Dia bahkan lupa tentang apa yang ingin dia ketahui dari Qin Ming, apakah ada sesuatu yang tersembunyi di cincin kuno itu. Anak tak tahu malu, tidak adil jika aku tidak membunuhmu hari ini. Mata Zhen Yangzi dipenuhi amarah dan niat membunuh. Pedang Qi muncul di sampingnya dan dia sekali lagi menggunakan metode memadatkan Qi menjadi pedang. Dalam sekejap mata, 6 energi pedang mengembun. Mereka tidak terpecah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti Streamer Sword Rain, tetapi mempertahankan bentuk pedang terbang yang ramping, dan hanya ada 6 di antaranya tanpa bertambah. Energi sejati Zhen Yangzi yang tersisa hanya dapat mendukung pembentukan 6 energi pedang. Dia tidak akan mampu mengendalikan lebih dari itu. 6 energi pedang berbaris dalam satu baris, semuanya diarahkan ke Qin Ming, siap untuk diluncurkan. Oxnose, gerakan hujan ringan yang baru saja kau lakukan tampak sangat bagus.
Jika kau memiliki kemampuan, tunjukkan lagi padaku. Aku belum cukup menguasainya tadi. Qin Ming bercanda. Berhentilah bicara omong kosong tanpa malu-malu. Biarkan aku menunjukkan 8 pedang pembakar langit yang asli. Buka matamu dan lihat dengan jelas bagaimana kau mati. Zhen Yangzi sangat marah. Dia berbicara dengan dingin dari sela-sela giginya, dan 6 energi pedang melesat ke arah Qin Ming secepat kilat. Apakah kamu tahu cara menghitung? Jelas ada 6 energi pedang, dari mana 8 pedang itu berasal? Apakah kamu sudah tua dan bingung? Qin Ming tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek Zhen Yangzi. Saat dia berbicara, tindakannya sama sekali tidak lambat. Dia pertama-tama mundur dengan cepat untuk menciptakan jarak, lalu mengangkat pedangnya dan menebas 6 kali dalam satu tarikan napas. 6 sinar pedang melesat dengan kecepatan kilat dan bertabrakan dengan 6 energi pedang yang datang. Suara teredam terdengar satu demi satu, titik-titik cahaya memercik, turbulensi mengamuk, dan 12 energi pedang saling meniadakan dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti kembang api dan menghilang. Zhen Yangzi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia pikir Qin Ming akan melarikan diri begitu saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat memblokir 6 energi pedangnya dalam sekejap. Dia benar-benar meremehkan junior ini. Oxnose, apakah kamu terlalu lelah hingga tidak punya tenaga? Kalau begitu aku minta maaf, giliranku untuk mengejarmu dan menghajarmu. Qin Ming tertawa keras, penuh semangat, mengayunkan pedang peminum darah seperti kipas, dan sinar pedang meledak satu demi satu. Bab 696. Setelah melepaskan 6 energi pedang, energi sejati Zhen Yangzi hampir habis. Dia tidak bisa menyia-nyiakan energi sejati yang tersisa untuk melawan pedang Qin Ming, jadi dia harus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar. Qin Ming selalu berpegang pada prinsip memanfaatkan kelemahan seseorang untuk membunuh seseorang dalam pertarungan. Dia tidak memberi Zhen Yangzi waktu untuk bernapas dan mengejarnya tanpa henti, dengan serangan pedang yang datang satu demi satu. Sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan pedang yang diayunkannya tidak menentu dan sulit dipahami. Meskipun Zhen Yangzi telah meninggalkan jejak mental pada Qin Ming dan dapat secara akurat menentukan posisi Qin Ming, dia tidak dapat memprediksi dari sudut mana cahaya pedang Qin Ming akan datang, sehingga semakin sulit baginya untuk menghindar. Seperti kata pepatah, segala sesuatunya berubah seiring waktu. Dalam waktu kurang dari 30 menit, situasinya telah terbalik. Zhen Yangzi, yang sebelumnya mengejar Qin Ming, kini telah dikejar oleh Qin Ming. Sang pemburu telah menjadi mangsa. Orang dapat membayangkan betapa marahnya Zhen Yangzi. Orang cenderung kehilangan akal sehat dan mudah teralihkan saat sedang marah. Zhen Yangzi tidak terkecuali. Pikirannya teralihkan dan ia tidak dapat bereaksi. Ia tidak sengaja terkena pedang di lengannya. Ah! Zhen Yangzi berteriak kesakitan. Rasa sakit itu memperlambat langkahnya. Kemudian 2 sinar pedang lagi melesat ke arahnya dan menebasnya satu demi satu. Meskipun tidak mengenai bagian vital apapun dan tidak berakibat fatal, rasa sakitnya membuatnya terkesiap dan meringis. Qin Ming tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan besar untuk mengalahkan Zhen Yangzi. Dia terbang ke depan, dan beberapa sinar pedang melintas dari berbagai sudut yang sulit. Puff, puff. Zhen Yangzi berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi tetap saja kakinya terkena 2 pedang. Lukanya cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Darah dengan cepat mewarnai celananya menjadi merah. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Jangan bergerak, atau aku akan membuatmu kehilangan kepalamu. Qin Ming mendekat secepat hantu, dan cahaya pedang sepanjang hampir 1 meter yang keluar dari pedang peminum darah itu mengenai Zhen Yangzi. Selama dia mengerahkan sedikit tenaga, dia bisa menembus Zhen Yangzi. Zhen Yangzi tergeletak di tanah, melotot tajam ke arah Qin Ming, wajahnya penuh kebencian dan kemarahan. Kekuatannya jelas lebih unggul dari Qin Ming, tetapi dia berakhir menjadi tahanan karena satu kesalahan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Jangan menatapku. Bahkan jika bola matamu keluar, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau kalah dariku. Qin Ming mengejek, kau sebelumnya membanggakan diri dengan keras, mengatakan kau ingin membunuhku. Sekarang kau telah ditampar, apalagi yang harus kau katakan? Jika saja kau tidak bersikap hina dan tidak tahu malu, serta tidak merencanakan dan berbuat curang, kau pasti sudah mati di tanganku sejak lama, kata Zhen Yangzi sambil menggertakkan giginya. Apakah kamu masih punya rasa malu? Konspirasi macam apa yang telah aku lakukan? Tanya Qin Ming, dan mencibir, aku mengalahkanmu dengan kemampuanku yang sebenarnya. Jangan menyiramku dengan air kotor dan mencari penghiburan diri. Kamu adalah orang yang menyedihkan yang tidak mampu untuk kalah. Kata-kata ini jatuh ke telinga Zhen Yangzi, menusuk telinganya lebih dari jarum baja. Dia mendengus dingin dan berkata, seorang pria terhormat bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Jika kau berani mempermalukanku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku binasa bersamamu. Apakah kau pikir kau punya kemampuan untuk mati bersamaku? Qin Ming mencibir. Aku. Zhen Yangzi sangat marah dan malu hingga ia memuntahkan seteguk darah. Ia terluka dan energi sejatinya terkuras habis. Ia ingin bertarung sampai mati bersama Qin Ming dan mati bersama, tetapi ia tidak berdaya.
Berpikir tentang fakta bahwa dia adalah seorang guru terkenal dan seorang ketua dari Sekte Suantian, tetapi dia dikalahkan oleh seorang junior, Zhen Yangzi merasa bahwa itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Dia tidak dapat melampiaskan kemarahan di dalam hatinya, dan dia sangat marah hingga dia muntah darah. Aku sangat takut sampai muntah darah. Kenapa kau harus melakukan ini? Aku tidak mengatakan akan membunuhmu. Tuhan itu penyayang. Karena usiamu, aku akan mengampuni nyawamu. Aku menasihati kalian, orang-orang dari Sekte Suantian, untuk tidak menggangguku lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh satu orang jika kau datang, dan dua orang jika kau datang. Qin Ming menekankan kalimat terakhirnya, memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Setelah selesai berbicara, dia benar-benar menyingkirkan pedang peminum darah dan berbalik untuk berjalan masuk ke dalam villa. Zhen Yangzi merasa sulit untuk percaya bahwa Qin Ming membiarkannya pergi begitu saja. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun harapan untuk lolos dari kematian dan dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Ia mengetuk beberapa titik di tubuhnya untuk menutup pembuluh darah dan memperlambat pendarahan dari luka, lalu ia berdiri dan berjalan terlatih-tatih menuju pintu. Punggungnya tampak sangat sepi dan kesepian, seperti seorang pria tua berusia 60-an. Meskipun Zhen Yangzi ingin membunuh Qin Ming tetap membiarkannya pergi. Pertama, karena mereka berdua tidak memiliki banyak dendam terhadap satu sama lain, dan kedua, dia tidak ingin memiliki dendam lagi dengan Sekte Suantian karena cincin kuno. Selain itu, organisasi Nirvana dan keluarga Chen yang tertutup sudah cukup merepotkan Qin Ming, dan dengan Sekte Suantian yang mengincarnya dengan iri, dia akan mengalami kesulitan. Biarkan Zhen Yangzi pergi. Dengan reputasinya, dia tidak akan membalas dendam pada Qin Ming tanpa malu-malu. Terlebih lagi, selama pertarungan, Qin Ming tidak pernah menggunakan keterampilan pedang terbangnya, yang secara tidak langsung menyampaikan pesan yang salah kepada Zhen Yangzi. Artinya, dia belum mengolah kesadaran spiritualnya dan tidak dapat membuka cincin kuno itu. Mengenai apakah ada sesuatu di dalamnya, dia benar-benar tidak tahu. Seperti kata pepatah, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Qin Ming telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Mengenai apakah dia bisa lolos, itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Di kamar tidur Gu Qingyi di lantai 3, Qin Ming menemukan barang-barang yang diinginkan Gu Qingyi. Dia memindahkannya maju mundur 2 kali sebelum memasukkan semuanya ke dalam mobil. Ketika Qin Ming kembali ke Villa San Sui Jiangnan, Gu Qingyi masih terjaga. Dia mengetuk pintu dan masuk, hanya untuk melihat Gu Qingyi sedang bekerja lembur. Gu Qingyi menatap Qin Ming dan berkata dengan sopan, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak sulit untuk melayani istrimu. Hari sudah larut, dan kamu harus beristirahat. Jangan bekerja lembur dan begadang setiap hari. Kamu harus menjaga kesehatanmu." Qin Ming berkata dengan lembut dan penuh perhatian. Gu Qingyi mengabaikan sebutan, "istri," begitu saja. Mengingat Qin Ming mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya lagi beberapa hari yang lalu, dia tidak ingin berdebat dengan Qin Ming. Dia mengangguk dan berkata dengan tenang, "Aku akan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk besok dan kemudian aku akan beristirahat." "Baiklah, kalau begitu tidurlah lebih awal dan jangan membuatku menunggu terlalu lama." Qin Ming tersenyum nakal, melepas mantelnya dan menggantungnya di gantungan baju, tampak seperti dia siap untuk beristirahat di kamar tidur ini. Gu Qingyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan serius, "Sepertinya kamu salah paham. Ini bukan tempat yang tepat untukmu beristirahat. Ada banyak kamar tamu di villa ini. Kamu dapat menginap di salah satu kamar, kecuali kamar tidurku. Istriku, kau tidak bisa mengingkari janjimu, bukan? Aku ingat dengan jelas apa yang kau janjikan padaku pada malam Chen Tianzong datang untuk membuat masalah akhir pekan lalu. Kau berjanji akan melahirkan bayi untukku. Kau tidak akan melupakannya secepat itu, kan?" Qin Ming bertanya dengan serius, "Kamu bukan tipe wanita yang tidak menepati janji. Jangan mengecewakanku." Gu Qingyi tiba-tiba teringat dengan kata-kata terakhir yang diucapkan Qin Ming malam itu. Saat itu, dia mengira Qin Ming dalam bahaya besar. Di saat kritis itu, apapun yang dikatakan Qin Ming, dia akan setuju. Setelah itu, Gu Qingyi menyadari bahwa Qin Ming yakin akan melarikan diri dan kata-kata itu adalah tipuan yang disengaja untuk menipunya. Sekarang Qin Ming mengungkit masalah lama lagi, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Jika dia benar-benar melakukan apa yang dijanjikan kepada Qin Ming, dia akan selalu merasa telah ditipu. Kemudian, tatapan licik melintas di mata Gu Qingyi yang cantik, dan dia berkata dengan serius, "Sepertinya kamu salah orang. Ling Linglah yang menyetujuimu malam itu, bukan aku. Jika kamu ingin punya bayi, kamu harus mencarinya." Dalam arti tertentu, apa yang diucapkan Gu Qingyi tidak salah, karena Huo Nanling berpura-pura menjadi Gu Qingyi malam itu, dan semua perkataan itu dijanjikan oleh Huo Nanling atas nama Gu Qingyi. "Apakah kamu bersikap tidak masuk akal?" Qin Ming memutar matanya dan berkata, "Ling Ling menyetujuinya berdasarkan identitasmu, jadi tentu saja aku harus mencarimu. Pokoknya, aku tidak setuju secara langsung, jadi aku tidak akan menyetujui apapun yang kamu katakan." Gu Qingyi jarang bertingkah seperti bajingan, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menolak Qin Ming. Sekalipun mereka berdua benar-benar saling mencintai dan menikah,
Gu Qingyi tidak akan mempertimbangkan untuk memiliki anak untuk saat ini, karena karirnya adalah hal yang paling penting. Kau sangat kejam. Qin Ming sangat marah hingga berkata tanpa daya, akhirnya aku tahu orang macam apa kau ini. Kau tidak menepati janjimu dan kau menghancurkan jembatan setelah melewatinya. Kau menipuku karena cintaku yang dalam padamu. Apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah, hanya penjahat dan wanita yang sulit dibesarkan? Wajar jika mereka tidak menepati janji. Gu Qingyi berkata dengan jujur. Karena dia telah memilih untuk bermain trik, dia mungkin juga bermain trik sampai akhir. Itu salah Qin Ming karena selalu bermain trik di depannya. Ini bisa dianggap memberi seseorang rasa obatnya sendiri. Baiklah. Qin Ming berkata seolah-olah dia sangat marah dan tertawa, karena kamu tidak menepati janjimu, jangan mencariku saat kamu mendapat masalah di masa depan. Bagaimanapun, kita adalah pasangan palsu yang bahkan bukan pernikahan sementara. Kita menjalani hidup kita sendiri dan tidak saling mengganggu. Setelah mengatakan itu, Qin Ming pergi dengan marah. Begitu dia keluar, dia membanting pintu hingga tertutup, mengeluarkan suara, bang, untuk membuktikan bahwa dia sangat marah dan konsekuensinya akan serius. Apakah aku melakukan kesalahan? Gu Qingyi bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap pintu yang tertutup. Pikirannya tak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang telah dialaminya bersama Qin Ming setelah mereka bertemu lagi. Adegan-adegan itu berlalu begitu saja seperti film. Dia bahkan tidak dapat mengingat berapa kali Qin Ming telah menyelamatkannya saat dia dalam bahaya, tetapi singkatnya, berkali-kali, pria ini tanpa disadari telah menjadi bagian tak terhapuskan dalam hidupnya. Dia juga berutang banyak pada pria ini, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk membayar atau menebusnya, sedemikian rupa sehingga terkadang dia mengabaikan kebaikan Qin Ming. Terhanyut dalam kenangan yang mendalam, Gu Qingyi tidak berniat untuk bekerja. Dia tertegun cukup lama sebelum akhirnya tersadar. Dia menghela napas panjang dan bergumam, takdirlah yang membuatku mempermainkanmu. Apakah aku harus memilih untuk membuat sandiwaraku menjadi kenyataan? Gu Qingyi bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak suka berutang budi kepada orang lain, tetapi Qin Ming telah menyelamatkannya berkali-kali dan membuatnya merasa sangat rumit terhadapnya, yang meliputi kasih sayang keluarga, rasa terima kasih, dan cinta. Emosi-emosi ini bercampur aduk, membuat Gu Qingyi tidak dapat membedakan perasaan mana yang lebih penting bagi Qin Ming. Setelah merenung cukup lama, Gu Qingyi diam-diam mengangkat telepon dan menghubungi nomor telepon Qin Ming, tetapi dia tidak meneleponnya. Setelah memikirkannya, dia beralih ke metode lain, mengedit pesan teks dan mengirimkannya. Qin Ming tidak benar-benar marah, dia hanya berpura-pura untuk Gu Qingyi. Setelah meninggalkan kamar Gu Qingyi, dia berbalik dan berjalan ke kamar tidur sebelah. Tetaplah dekat dengan Gu Qingyi sehingga Anda bisa sampai di sana lebih dulu jika terjadi sesuatu. Tiba-tiba, ponsel Qin Ming berdering. Dia menerima pesan teks itu sedetik setelah Gu Qingyi mengirimnya. Setelah membacanya, senyum kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Isi pesan singkatnya adalah, aku selalu menepati janjiku, bisakah kau memberiku waktu? Bersambung.